Oke, Ibu minta satu orang untuk baca tujuan pembelajaran kita hari ini. Rita. Baik, tujuan pembelajaran hari ini yang pertama yaitu siswa dapat menjelaskan faktor penyebab pelanggaran HAM baik internal maupun eksternal. Yang kedua, siswa diharapkan mampu menganalisis berbagai kasus pelanggaran HAM serta dampaknya terhadap masyarakat. Iya, serta dampaknya. Bisa memenuhi tujuan pembelajaran kita hari ini? Bisa. Yakin? Ya. Yakin. Oke. Jadi, menurut kamu belajar tentang HAM itu penting atau tidak? Penting. Kenapa? Seberapa penting? Sangat penting atau hanya penting saja? Sangat penting. Oke. Kalau begitu, pernahkah kalian mendengar atau melakukan kasus pelanggaran hak terhadap orang lain? Ayo, pelanggaran hak. Di media itu, di media gambar itu ada kasus bullying. Ada atau tidak? Ada. Pernah jumpai tidak kasus seperti itu? Pernah. Ada lagi kasus seperti pelecehan atau pencabulan. Pernah tidak? Pernah. Pernah dengar toh? Ya. Ada lagi seperti kasus pembunuhan. Pernah. Ya, jadi itu merupakan kasus-kasus pelanggaran HAM. Jadi pelanggaran HAM itu apa? Ada yang tahu? Pelanggaran HAM. Oke, jadi pelanggaran HAM itu adalah tindakan atau perbuatan yang melanggar hak-hak dasar orang lain yang diakui secara universal. Universal itu artinya umum. Dan dilindungi oleh hukum, pemerintah, dan juga diri kita sendiri. Yang berikut, mengapa hal tersebut dapat terjadi? Ada yang tahu? Ayo, di PPT itu ada. Jadi faktor penyebab terjadinya pelanggaran HAM itu ada dua. Yang pertama faktor internal. Dari internal itu terdiri atas berapa? Tiga. Yang pertama apa? Sikap egois atau terlalu mementingkan diri sendiri. Iya, sikap egois atau terlalu mementingkan diri sendiri. Misalnya saat diskusi kelompok atau musyawarah, ada seorang yang ingin membicarakan atau menyampaikan pendapatnya, tetapi dia mengabaikan kewajibannya untuk menghargai orang lain. Itu berarti termasuk sikap egois. Yang berikut, rendahnya ya, masih banyak orang atau masyarakat yang kurang paham kalau setiap orang itu mempunyai hak-hak dan dasar. Yang berikut, sikap betul sekali. Kita di sini kan Indonesia adalah negara yang majemuk yang terdiri dari berbagai perbedaan. Jadi masih sering adanya sikap tidak toleran di dalam masyarakat. Yang kedua, faktor eksternal. Poin pertama itu apa? Penyalahgunaan kekuasaan. Penyalahgunaan kekuasaan di sini tidak merujuk pada kekuasaan pemerintah saja, tetapi contohnya dalam sebuah perusahaan, itu pengusahanya itu tidak memperdulikan hak-hak buruhnya atau hak pekerjanya. Misalkan sering terjadinya diskriminasi, pencabulan. Iya atau tidak? Iya. Yang berikut, ketidaktegasan aparat hukum. Ketika adanya kasus, terkadang hukum yang dikenakan atau sanksi yang dikenakan itu tidak tegas sehingga tidak memberikan efek jerah. Yang berikut, adanya kesenjangan sosial dan ekonomi yang tinggi. Ya, ini juga merupakan faktor yang penting, di mana ketika adanya perbedaan status sosial dan ekonomi di masyarakat, itu memicu orang lain untuk melakukan tindakan seperti pembunuhan, perampokan karena merasa iri hati. Setelah kita mengetahui faktor-faktor, tentu saja ada upaya atau solusi. Solusi yang pertama, Kak Intan, tolong baca. Meningkatkan kesadaran HAM dengan program pendidikan dan pemahaman tentang HAM di berbagai kalangan masyarakat. Oke, yang kedua, Cici. Yang kedua yaitu mendorong individu untuk mengembangkan sikap empati. Oke, Erwin. Yang ketiga, meningkatkan sikap toleransi antara sesama. iya, Dar. Memperkuat sistem hukum dengan sanksi yang jelas bagi pelanggar HAM
serta memastikan penegakan hukum yang adil. Genes, Yang kelima, mendorong akuntabilitas dalam pemerintahan untuk mencegah penyalahgunaan kekuasaan. Enu, Menerapkan kebijakan ekonomi yang inklusif untuk mengurangi kesenjangan sosial dan ekonomi yang tinggi. iya. Jadi itu merupakan solusi untuk mengatasi dari faktor-faktor penyebab terjadinya pelanggaran. Masih semangat? Masih. Halo. Hai. Bisa berdiri kita main game sedikit? Sebentar ya sedikit. Jadi cluenya di sini kalau ibu bilang gajah, kamu bilang kecil, tapi kamu punya gerakan tangan tuh besar gitu. Kebalik gitu juga kebalikan, kalau bilang semut, berarti kamu bilang besar tapi kecil gitu. Bisa? Bisa. Gajah. Kecil. Semut. Besar. Semut. Besar. Kecil. Gajah. Ulang ya. Gajah. Kecil. Semut. Besar. Semut. Besar. Gajah. Besar. Oke, kita dulu. Jadi di sini ibu ada untuk menguji kamu punya kemampuan, ada game sedikit. Ibu butuh 8 orang. Arni maju. Reta maju. Kakak siapa sih namanya? Charles maju. Ina maju. Siapa tadi mana? Maju. Agnes, itu berapa ya? Jadi di sini ada 4 soal dan 4 jawaban. Tetapi kamu harus cepat begitu. Kamu harus menemukan pasangan dari itu soal yang kamu dapatkan sesuai dengan materi yang sudah kita ajarkan hari ini. Bisa? Bisa, Ibu. Ayo. Ayo. 1, 2, 3, kamu sudah harus menemukan pasangan dari soal yang atau jawaban yang kamu dapatkan. Bisa? 1, ayo cari pasangan dari 2. Kalau sudah sampai 3 berarti harus lepas. 3. Sudah ya. Dari pasangan ini, apa bunyi soalnya? Apa itu pelanggaran HAM? Jawabannya tindakan atau perbuatan yang melanggar hak-hak dasar orang lain. Iya, luar biasa. Pasangan Greta, Faktor internal penyebab terjadinya pelanggaran HAM. iya faktor internal. Jawabannya Itu ada 3, yaitu sikap egois, rendahnya kesadaran HAM, dan yang ketiga sikap tidak toleran. oke. Yang berikut, Bagaimana upaya dan solusi? jawabannya Ada 3. Yang pertama, meningkatkan kesadaran HAM dengan program pendidikan dan pemahaman tentang HAM di berbagai kalangan masyarakat. Yang kedua, meningkatkan sikap toleransi. Yang ketiga, memperkuat sistem hukum dengan sanksi yang jelas bagi pelanggar HAM serta penegakan hukum yang adil. iya, luar biasa. Tepuk tangan dulu. Dan yang terakhir, Faktor eksternal penyebab terjadinya pelanggaran HAM. faktor jawabannya di sini ada 3. Yang pertama penyalahgunaan kekuasaan, yang kedua
penegak hukum, dan yang ketiga kesenjangan sosial dan ekonomi yang tinggi. Luar biasa. Terima kasih, silakan duduk kembali. Terima kasih. Ya. Oke, jadi dari game ini berarti ada satu pasangan yang tadi kurang fokus ya. Ibu harap kedepannya bisa lebih fokus atau lebih perhatikan, lebih menyimak dengan baik saat ibu menjelaskan. Bisa? Bisa, Ibu. Oke, terima kasih. Iya. Jadi ada yang bisa memberikan kesimpulan? Dan, oke. Bagaimana, Dan? Jadi kesimpulan yang saya dapat hari ini, yang pertama yaitu pelanggaran HAM. Nah, pelanggaran HAM ini adalah tindakan yang melanggar hak dasar dari setiap orang. Yang kedua adalah faktor pelanggaran atau penyebab dari pelanggaran HAM itu. Yang pertama ada faktor eksternal, yaitu dari luar. Yang kedua ada faktor internal, yaitu dari dalam. Benar sekali. Yang berikut, mari kita beri aplaus untuk Dan. Ada lagi yang ingin memberikan kesimpulan? Iya, ayo. Baik, kesimpulan yang saya ambil yaitu adanya upaya dengan meningkatkan pemahaman masyarakat tentang HAM. Iya. Saya untuk meningkatkan pemahaman masyarakat tentang HAM. Wah, luar biasa, Ibu bangga sekali dengan kelas kalian ini. Berikan tepuk tangan dulu. Oke, kalau bisa sampai di sini, kamu, Ibu, sepanjang menjelaskan materi tadi, paham tidak? Paham. Paham? Ada yang ingin memberikan pertanyaan? Saya Ibu. Oke, Rita, boleh silakan sayang. Oke, baik, dari materi yang sudah dijelaskan oleh Ibu, di sini ada muncul pertanyaan dari saya. Nah, dengan bunyi pertanyaan itu, menurut Ibu, faktor mana yang paling dominan menyebabkan terjadinya pelanggaran HAM di Indonesia? Dan bagaimana kita dapat membangun budaya untuk menghargai HAM di Indonesia, di masyarakat kita? Luar biasa sekali, Rita ya. Dari berapa jumlah kelas ini, 20-an orang ini, ada yang bisa memberikan jawaban? Saya Ibu. Santi, boleh. Ayo, coba saja, jangan takut ya, karena kita belajar tentang HAM, bebas untuk berpendapat. Tidak ada yang mau menyalahkan kamu saat kamu berbicara. Ya. Ayo, Santi, silakan. Pelanggaran hak asasi manusia atau HAM di Indonesia disebabkan oleh beberapa faktor, yaitu yang pertama, kurangnya kesadaran masyarakat. Artinya, banyak orang belum memahami pentingnya HAM atau bahkan menganggap sebagai hal yang sepele. Kedua, budaya kekerasan. Artinya, di beberapa wilayah ada budaya yang menganggap kekerasan sebagai cara penyelesaian konflik. Yang ketiga yaitu diskriminasi. Diskriminasi terhadap kelompok yang minoritas termasuk etnis, agama, dan gender seringkali mengarah pada pelanggaran HAM. Adapun untuk membangun budaya menghargai HAM di masyarakat ada beberapa langkah. Yang pertama, edukasi atau kesadaran, yaitu meningkatkan pendidikan mengenai HAM di sekolah-sekolah dan masyarakat umum. Yang kedua, dialog dan diskusi, yaitu mendorong dialog terbuka tentang isu HAM untuk menciptakan pemahaman yang lebih baik di antara berbagai kelompok masyarakat. Oke, tepuk tangan untuk terima kasih Santi. Jadi di sini karena pertanyaan tadi untuk Ibu akan menjelaskan faktor menurut Ibu yang paling dominan menyebabkan terjadinya pelanggaran HAM itu pada faktor eksternal, yaitu pada ketidaktegasan aparat penegak hukum. Kenapa Ibu pilih itu? Karena kita kalau tidak adanya sanksi atau hukum yang jelas, kita tidak akan merasa takut tetap melakukan pelanggaran hak asasi manusia karena tidak ada efek jerah. Jadi sanksi yang diberikan itu seharusnya lebih tegas dan harus sesuai dengan undang-undang yang berlaku. Jadi untuk membangun bagaimana kebiasaan untuk apa tadi saya? Membangun kebiasaan untuk menghargai HAM. Menghargai HAM itu karena kita ada di dalam masyarakat, berarti untuk lebih mewujudkan atau menciptakan sikap toleransi beragama, berbahasa, berbudaya. Bagaimana bisa dimengerti? Bisa puas? Bisa Ibu, terima kasih Ibu.
sekian pelajaran hari ini. Buat tugas untuk kalian, tolong dibagikan ke teman-teman. Minggu depan harus sudah kumpul ya. Iya, Bu. Dan jangan lupa untuk pelajari materi dari bab 1 karena kita sudah hampir masuk pada masa PTS atau UTS. Bisa? Bisa, Bu. Oke, kalau begitu Ibu ingin tanya, apakah pembelajaran hari ini menyenangkan? Ada yang menasar, pasti kamu angkat-angkat Ibu sebab pulang nih. Ya, jadi itu kalau begitu Ibu mau menyampaikan terima kasih. Kalian hari ini luar biasa. Dan mungkin ada yang ingin kamu sampaikan evaluasi untuk Ibu. Saya, Bu. Boleh silakan. Hari ini penjelasan Ibu menurut saya sudah terlalu baik dan juga cukup saya mengerti, tapi kurang satu saja, Ibu. Penjelasan Ibu terlalu cepat, jadi saya sarankan pertemuan berikutnya Ibu jelaskan lebih lambat, maksudnya lebih dimengerti lagi. Oh, baik. Terima kasih. Jadi hari ini terlalu cepat ya? Iya, Ibu. Oke, nanti itu jadi bahan evaluasi untuk Ibu untuk pertemuan selanjutnya. Terima kasih Agnes. Sama-sama,